Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi dari Prodi Sejarah Sosiologi kelas A akan mempresentasikan tentang stratifikasi sosial mata kuliah pengantar sosioantropologi. Pertama yaitu pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratus yang artinya lapisan atau berlapis-lapis, sehingga stratifikasi sosial berarti lapisan masyarakat. Stratifikasi sosial ini merupakan gambaran bahwa dalam tiap kelompok terdapat perbedaan kedudukan seseorang dari yang berkedudukan tinggi, yang berkedudukan menengah, maupun yang berkedudukan rendah, seolah-olah merupakan lapisan yang bersab-sab dari atas menengah ke bawah. Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang menempatkan pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda secara hierarki dan memberikan hak serta kewajiban yang berbeda-beda antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial, yang pertama yaitu kekayaan atau materi. Kekayaan itu dapat dilihat dari tempat tinggal, cara berpakaian, benda-benda yang dimilikinya maupun cara ketika dia berbelanja. Kekayaan dapat dijadikan ukuran penempatan keanggotaan masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Jika seseorang memiliki kekayaan yang lebih atau yang banyak, ia akan termasuk ke dalam masyarakat di lapisan teratas, dalam pelapisan sosial. Begitu juga dengan masyarakat yang memiliki kekayaan rendah atau sedikit, maka ia akan masuk ke dalam lapisan sosial terendah atau terbawah, dalam lapisan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial yang kedua yaitu kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang memiliki kekuasaan paling tinggi akan menempati lapisan teratas, lapisan sosial. Ini juga dapat dicontohkan seperti sistem pemerintahan yang ada. Yang ketiga yaitu kehormatan. Seringkali kehormatan ini terjadi atau terdapat pada masyarakat tradisional, di mana mereka menghormati orang-orang yang dianggap mereka berjasa. Seperti contohnya, orang-orang akan menghormati para pemuka agama karena mereka dianggap memiliki sikap terpuji yang wajib untuk kita contoh, sehingga mereka mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi kedudukan seseorang dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh kedudukan atau lapisan tertinggi dalam masyarakat. Ketika seseorang tidak mampu memiliki kekayaan yang lebih, memiliki kekuasaan ataupun kehormatan, seseorang dapat menempuh jalan lain, yaitu yang bernama pendidikan, untuk menempatkan dirinya pada lapisan tertinggi masyarakat. Selanjutnya yaitu sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial terbuka, di mana setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh kedudukan dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sukanto membagi kedudukan sosial menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ascripted status, yaitu kedudukan seseorang yang akan didapatkan dengan sendirinya atau mulai lahirnya. Seperti contohnya yaitu jenis kelamin, maupun seperti contohnya seorang anak raja yang ia akan mendapatkan penempatan yang berbeda dari yang lainnya. Yang kedua yaitu ascivic status, yaitu kedudukan seseorang yang didapat dengan cara berusaha atau berjuang. Semisal seseorang yang mulanya menjadi guru SMA, kemudian beliau berjuang menempuh pendidikan selanjutnya untuk menjadi dosen maupun untuk menaikkan tingkatannya sebagai kepala sekolah. Yang ketiga yaitu assignate status,
diperoleh akibat seseorang tersebut mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, sehingga kelompok masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepadanya. Sifat stratifikasi sosial yang kedua yaitu stratifikasi sosial tertutup. Kemungkinan pindah seorang anggota kelompok dari golongan yang satu ke golongan yang lain kecil sekali, sebab biasanya sistem ini didasarkan atas keturunan, seperti dalam sistem agama Hindu di mana para keturunan Brahmana akan tetap berada pada keturunan Brahmana dan sulit untuk pindah dari golongan yang lainnya. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran yaitu gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Ini bisa dicontohkan seperti ketika ada seorang yang berada pada kalangan sudra ingin naik tingkatannya karena susah dan kemungkinan sangat kecil, maka ia bisa berpindah tempat dari tempat yang ia tinggali itu ke tempat lain di mana tempat tersebut masyarakat masih buta atau masih kurang pengetahuan tentang kasta tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang stratifikasi sosial. Saya menyadari bahwa presentasi ini sangat jauh dari kata sempurna, maka saya mengharap saran dan kritik dari Bu Winin selaku dosen mata kuliah pengantar sosioantropologi. Mungkin sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.